A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita kumpul lagi, sama-sama belajar lagi, sama-sama membuka pikiran dan membuka hati lagi di dialog positif. Seperti biasa, bintang tamu kita semua yang hadir ke dialog positif selalu membawa energi yang luar biasa, cahaya yang luar biasa, yang senantiasa membawa kesadaran kita lebih baik. Dan malam hari ini tamu kita jauh banget, Ibu dan Bapak, bedanya aja 5 jam ke belakang gitu. Ini beliau Mas Zaim dari Jerman. Nanti Mas Zaim akan cerita di Jermannya di mana, nanti kita akan introduce Mas Zaim akan mengintroduce dirinya juga gitu ya. Karena menarik sekali. Jadi sedikit pembukaan. Mas Zaim ini ya kalau boleh disebut santri yang belajar ke biara. Nah, gitu. Dan Ibu dan Bapak kalau pernah dengar Thich Nhat Hanh gitu, beliau ini adalah murid langsungnya dari Thich Nhat Hanh. Nah, nanti kita akan banyak berbincang-bincang karena sangat menarik. Saya pernah ikut sesinya dan sangat menarik sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Zaim? Oke. Mas Zaim, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik dan sehat, Kang Baik Abu. dan sehat ya. Suaranya juga oke banget. Kita dengarnya juga kenceng, oke, mantap. Oke, Mas Zaim, mungkin boleh mengintroduce dulu, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Abu atas undangannya dan saya sangat senang sekali bisa berbagi cerita malam ini dan juga bisa bersilaturahmi dengan Kang Abu dan teman-teman yang selalu setia dengan Kang Abu. Nama saya Zaim. Di KTP saya nama lengkap saya Muhammad Zaimuddin. Saya lahir di Kediri, Jawa Timur. Kemudian saya sekarang tinggal di kota Konstanz, Jerman, dekat perbatasan dengan Switzerland. Apalagi, Kang? Oke, mungkin bisa, kan malam hari ini topik kita adalah khusyuk dalam hidup gitu ya, Mas Zaim ya. Oke, mungkin bisa sedikit cerita dulu tuh. Ini emang tiba-tiba ke Jerman tuh gimana ceritanya, Mas? Oke. Nah, ini kan ini Mas Zaim, soalnya Mas Zaim ini narasumber yang paling jauh yang pernah aku undang di dialog positif nih gitu. Oke. Oke. Seru banget nih. Silakan. Ya, kembali ke belakang, saya dulu pernah, kemarin saya bilang ke Kang Abu, saya pernah kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya. Saya perlu pertegas, saya tidak lulus karena kena DO. Karena sering bolos kuliah. Kemudian, ya di sana, di Surabaya ini saya mengalami banyak sekali kegelisahan hidup. Salah satunya adalah ya kegelisahan tentang diri saya dan agama yang saya anut, yaitu Islam pada saat itu. Kegelisahan itu sudah berlangsung lama sejak saya SMA, kemudian berlanjut, sehingga pada saat di kuliah di Institut Agama Islam tersebut, saya kemudian timbul sebuah keraguan yang sangat besar, sehingga saya belajar filsafat dan ketemu Nietzsche dan lain sebagainya. Lantas di tengah kegelisahan tersebut, saya tidak menemukan apa yang bisa membuat diri saya itu damai, Kang Abu. Oke, menarik nih. Lanjut, Mas. Di lain itu, sholat sudah tidak bisa memberikan saya kedamaian. Karena setelah saya membaca salah satu buku filsafat, saya merasa ada encouragement, ada keberanian diri untuk meragukan apapun. Termasuk meragukan diri saya, termasuk meragukan agama saya. Yang akhirnya membawa saya pada ateisme. Tetapi setelah saya menyatakan diri sebagai ateis, kegalauan dan kegelisahan itu semakin dalam. Semakin dalam ya, Mas ya? Semakin dalam karena apa?
ketika saya masih sholat, saya sering tahajud, puasa Senin Kemis, dan dalam disiplin kiai saya harus puasa 1 minggu penuh sebelum weton saya, karena saya orang Jawa kan. Weton Oke. itu hari kelahiran. Itu 1 minggu sebelumnya saya harus puasa full. Ketika saya menyatakan diri sebagai ateis, saya tidak tahu lagi harus kemana. Itu kan mengungkapkan kegelisahan saya, kemana saya harus bisa mencari kedamaian tersebut. Akhirnya, suara hati saya mengatakan, belajarlah meditasi. Oke. Dan pertama saya memang mungkin ini hanya halusinasi aja, tetapi semakin hari suara ini semakin kencang dan akhirnya mendorong saya untuk bergerak mencari meditasi yang saya cari. Dan ketemu sebuah wihara Buddha. Saya belajar pas waktu itu gurunya dari luar negeri, dari Myanmar. Saya ikut 5 hari. Begitu setelah 5 hari ini, Kang Abu, saya mengalami pengalaman yang sangat dalam. Itulah pertama kali saya bisa merasakan bagaimana saya ini berjalan dengan penuh kedamaian. Dengan penuh kekhusyukan. Kalau kita kembali ke tema kita. Tetapi, kekhusyukan yang saya peroleh dari 5 hari meditasi ini tidak berlangsung lama. 1 bulan, 2 bulan, galau lagi, stres lagi, gitu kan. Oke. Mencoba untuk meditasi, gitu kan. Waduh, nggak bisa konsentrasi. Akhirnya saya masuk lagi ke biara yang memberikan latihan meditasi lebih lama. Saya masuk 1 bulan, keluar lagi, masuk lagi, sampai saya ke Prancis, ke Master Thich Nhat Hanh, yang oleh orang Barat, guru ini disebut sebagai the father of mindfulness. Karena beliau di sini namanya sangat besar sekali, khususnya mengajar tentang mindfulness. Saya di sana tinggal hampir 6 tahun, 2016 selesai. Oktober 2016, saya berkeinginan untuk keliling Eropa sedikit lah, Kang Abu. Karena waktu saya di Prancis, saya hanya mutek aja, mutek. Bahasa Jawanya itu, apa ya, hanya stay aja di dalam vihara tersebut. Oke. Setelah selesai, saya ingin keliling sebentar lah. Salah satunya mengunjungi kota Konstanz di Jerman. Yang saya kunjungi itu teman saya, cewek. Andilalahnya, kata orang Jawa, saya kecantol sama cewek ini. Oke. Untuk pertama kali, dianya nggak kecantol sama saya. Sayanya aja yang kecantol, Bu. Oke. Begitu saya pulang, ya kita nyambung, sering telepon-teleponan, akhirnya kita berkomitmen untuk hidup bareng, dan saya kembali lagi ke Eropa. Terus sekarang saya sudah punya putra 11 bulan, sebentar lagi 1 tahun, dan sekarang saya tinggal di sini, di Jerman. Itu singkat ceritanya, Kang Abu, mengapa saya sampai bisa ke tinggal di Jerman ini. Oke. Aku sekalian ngingetin buat Ibu dan Bapak yang penasaran dengan apapun yang kita nanti diskusikan, boleh langsung tanya di chat, tapi nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab seperti biasa. Apapun nanti yang perlu dipertanyakan kita langsung. Cuman aku mau langsung ke pertanyaan pertama, Mas Zaim. Apa Yeah. rasanya jadi ateis, Mas Zaim? Wah, ini pertanyaan langsung. Pertama ada perasaan bangga. Wah, rebellion gitu kan, anak muda. Oke. Karena apa? Saya berani untuk mendobrak sekat-sekat itu. Tetapi pada saat itu, saya hanya mendeklar pada diri saya sendiri, kan aku. Oke. Saya Jadi nggak tidak bilang-bilang gitu. Jadi nggak ada Saya pengumuman. nggak bilang-bilang, karena ini adalah privasi saya. Khususnya untuk keluarga saya, kalau pulang ke rumah, saya tetap pura-pura sholat. Gitu kan. Oh gitu ya, pura-pura sholat ya, oke. Karena saya sangat sakit. Karena saya tahu ini akan sakit bagi mereka. Jadi, saya tetap ingin menjaga perasaan saudara-saudara saya. Itu pertama, anak muda gitu, rebellion. Tapi setelah itu, saya merasa hampa. Hampa ya. Saya merasakan sebuah kehampaan yang sangat sekali karena saya bukan seorang ateis yang memiliki latar belakang filsafat atau latar belakang etika untuk menjalani kehidupan ateis. Karena di Barat banyak sekali mereka yang menyatakan diri sebagai ateis dan mereka fine-fine saja.
Tapi karena saat itu saya hanya didorong oleh kegelisahan hati, terus tidak memiliki basic seperti jadi oleng, seperti nggak tahu arah. Kehampaan ini saya alami begitu besarnya dan lebih dalam dari sebelumnya justru. Karena ya keterbiasaan ketika saya gelisah gitu kan. Biasanya kalau saya gelisah, saya cukup bangun malam, kemudian sholat tahajud, mewiridkan ijazah dari kiai saya. Saya juga punya seorang kiai, beliau guru saya. Menariknya Kang Abu, kiai saya ini tidak mau terkenal, muridnya hanya membatasi sedikit. Selalu yang beliau bilang ke saya itu, "Nak, aku itu nggak bisa menunjukkan jalan. Tetapi yang bisa menemukan jalan kamu adalah, jalan spiritual kamu adalah diri kamu sendiri. Yang bisa saya lakukan adalah mengawal kamu dari belakang. Jadi lanjutkan perjalanan spiritualmu sampai kamu menemukannya." Nah, spirit inilah yang saya bawa kemanapun saya pergi, Kang Abu. Hingga pada suatu ketika, saya harus menjalani laku lelono. Laku lelono ini dalam tradisi pesantren khusus ya, tidak semua pesantren itu memiliki tradisi ini. Yaitu ketika seorang guru menitahkan kepada santrinya untuk berjalan kaki dalam jangka waktu tertentu, dalam jarak tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Pada saat itu saya berjalan dari Jakarta ke Magelang, ke Borobudur. Itu sekitar 600 km, Kang Abu. Harus jalan kaki, nggak boleh naik sepeda ontel atau nyuri-nyuri naik bus atau naik truk ya. Harus murni jalan kaki. Dan tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa KTP, tidak boleh bawa HP, hanya boleh bawa minuman dan hanya boleh minta minuman. Dan tidak boleh ngemis. Nah, tentu ketika saya mau melaksanakan hal ini, saya sangat gemeter tubuh saya, karena jangan-jangan saya mati, gitu kan? Jangan-jangan saya mati. Tetapi karena melihat kasih sayang kiai saya terhadap saya, yang walaupun saya itu hampir tidak pernah melakukan nasihat-nasihat beliau, beliau tetap mengawal saya dari belakang. Beliau tetap mencintai saya. Terbukti dari kakak ipar saya itu tangan kanan beliau, jadi kakak ipar saya selalu menanyakan, "Ceng, hati-hati, yang hati-hati dengan jalan." Dari cinta kasih yang besar itu, Kang Abu, saya kemudian merasa saya harus melaksanakan ini. Karena dalam tradisi pesantren kiai saya, tidak semua santri itu mendapat perintah untuk laku lelono. Karena santri-santri tertentu. Nah, ketika saya mendapat perintah ini, saya merasa saya masih dianggap sebagai murid beliau. Dan sebagai bentuk rasa tawadhu saya terhadap beliau, saya lakukan itu. Was nekat. Dalam istilah Sufi, ketika seorang guru memerintahkan kamu untuk terjun ke jurang, maka kamu harus melakukannya. Karena ketika kita sudah berbaiat kepada satu guru, gitu kan, guru akan lebih tahu kebutuhan kita, karena kita masih dalam kondisi bimbang. Beliau akan membimbing kita. Jangan-jangan, ya kan, di balik jurang itu ada sebuah mata air yang bersih, jernih, dan kadar pH airnya itu sangat tinggi. Sehingga ketika saya lompat ke jurang, justru saya akan mendapat kesegaran. Dan akhirnya saya lakukan itu, saya dijatah 20 hari. Kalau lebih dari 20 hari, saya dinyatakan gagal. Anehnya, ketika saya berjalan, dan ketika saya memikirkan makanan, justru tidak ada makanan yang datang. Saya melewati Pantura, dan itu panas sekali. Ketika saya jalan gitu kan, aduh, semoga ada orang ngasih makan. Nggak ada yang ngasih. Tapi ketika saya ya wes lah, ya udah,
kalau memang tidak dapat makanan. Yang penting saya ikhlas melakukan ini. Yang penting saya khusyuk terhadap tapak kaki saya melangkah di atas bumi. Saya bisa merasakan kedamaian. Lalu saya bisa enak gitu kan, jalan. Itu akhirnya ada beberapa orang yang tiba-tiba berhenti ngasih saya makan. Ada satu malam itu, satu sore, sebuah truk tronton itu berlawanan arah dengan saya. Dia berhenti secara mendadak. Dia lari ke arah saya, bawa beberapa aqua botol. Terus beliau nunduk-nunduk gitu kan. Beliau bertanya, si bapak supir ini tanya, Anda seorang musafir ya? Saya jawab, insya Allah. Gitu kan. Tolong terima ini. Untuk dia perjalanan, berapa sih gaji seorang supir ya kan? Oke. Setelah saya terima, kemudian dia ngerogoh koceknya, saya dikasih 5.000. Saya masih ingat sekarang. Waktu itu 2009. Dan uang 5.000, saya berpikir mungkin ini adalah jatah rokok sama makan dia di pemberhentian berikutnya. Tapi dia kasih ke saya. Saya udah nggak bisa nahan air mata, saya terima. Karena dia memaksa, akhirnya saya terima, saya beri terima kasih banyak, terus dia minta doa. Ya, saya kasih doa sebentar, terus tolong doakan istri dan anak saya di rumah. Saya doakan, terus dia langsung pergi. Sepanjang jalan itu saya nangis, karena saking terharunya. Begitu terus ketika saya gelisah, gitu kan, keraguan-keraguan itu pasti muncul, Kang Abu, karena ngapain sih saya melakukan ini? Teman saya di rumah, gitu kan, duduk-duduk melihat televisi, dengerin Shakira, juga fine-fine aja, gitu kan. Dan saya ngapain harus melakukan ini? Keraguan itu selalu muncul. Ketika saya tidak fokus, ketika saya tidak khusyuk terhadap tapak kaki saya menginjakkan ibu bumi. Nah, alhamdulillah banyak sekali cerita di sana, gitu kan. Saya juga bertemu dengan 2 santri Habib Lutfi, kalau pernah dengar Habib Lutfi ya dari Pekalongan. Iya, iya. Saya bertemu di papasan di jalan itu. Ketika kita bertemu sesama musafir, Kang Abu, di tengah perjalanan itu sangat senang sekali, sangat mengharukan. Mereka 2 orang dari berlawanan arah, mereka dapat ijazah untuk laku lelono dari Habib Lutfi. Mereka harus berjalan kaki dari Pekalongan ke Banten. Ini 2 orang. Ketika kita sudah jarak berapa 100 meter gitu kan, wah kita udah huluk salam, assalamualaikum, gitu kan. Wah senang sekali. Akhirnya kita berhenti sebentar, kita sharing-sharing sedikit, gitu kan. Terus saya lihat 2 orang, satunya ini berbadan kekar, gitu kan. Satunya masih muda, agak gamang. Waktu istirahat, dia pijit-pijit kakinya, gitu kan. Nah, kebetulan sebelumnya saya juga ada orang yang kasih balsem. Kemudian balsem itu, kaki saya juga melempuh, Kang Abu. Saya melempuh semua kaki saya. Kemudian saya kasih ke mereka, karena mereka, ya saya juga menghormati Habib Lutfi, walaupun tidak pernah bertemu. Gitu kan. Akhirnya saya kasih balsem itu, terus saya mau berbagi uang juga yang dikasih supir tadi, tapi mereka menolak. Kami masih ada bekal, Kang. Biarkan kami berjalan sendiri. Akhirnya saya berbagi aqua botol tadi sama mereka. Alhamdulillah saya selesaikan itu selama 20 hari tepat, dan banyak sekali hikmah yang saya dapat dari 20 hari perjalanan itu. Dan banyak sekali kalau mau saya ceritakan. Saya cerita ini karena ini juga menggambarkan di kehidupan modern kita, Kang Abu. Oke. Karena kehidupan modern kita itu kan semua harus tergesa-gesa, cepat. Gitu. Akhirnya ketika kita melakukan semuanya dengan tergesa-gesa, pikiran kita itu terus dipacu. Nah, ketergesa-gesaan itu apa sih sebenarnya? Ketika kita melakukan satu kegiatan, gitu kan, pikiran kita sudah memikirkan the next kegiatan selanjutnya apa. Belum lagi kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Akhirnya aktivitas saat ini tuh setengah-setengah. Begitu pula ketika kita sudah melakukan aktivitas yang kita pikirkan, kita memikirkan aktivitas selanjutnya, sampai
ketika waktunya untuk tidur, kita berada di atas ranjang, mata kita masih ketap-ketip, nggak bisa tidur. Kan? Karena apa? Pikiran kita masih aktif. Atau bahasa modernnya itu hektik. Gitu kan. Oke. Nggak bisa tidur, akhirnya apa? Tubuh kita paksa minum pil tidur dan istirahat. Nah, oleh karena itu, salah satu kunci pertama dari kalau kita mau menghentikan semua itu, ya kita harus khusyuk dalam menjalani kehidupan. Kunci pertama adalah stopping, jeda atau berhenti. Kemudian ambil nafas. Lalu kita bisa alon waton kelakon kata orang Jawa. Pelan yang penting pasti. Nah, di sanalah banyak sekali sekarang ada istilah mindfulness yang berseliweran di mana-mana. Nah, saya suka menerjemahkan kata mindfulness ini dengan khusyuk. Ketika kita sholatnya khusyuk, kita pasti tidak akan tergesa-gesa. Ketika wudhu kita khusyuk, kita juga akan merasakan benar-benar gitu kan ketika air di tangan kita, di wajah kita, dan lain sebagainya. Kalau kita sholat dan wudhu atau ibadah lain lah di gereja, pura, dan lain sebagainya, kita bisa khusyuk. Mengapa ketika kita selesai ibadah, kita kok kehilangan energi kekhusyukan itu? Ya, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana membawa energi khusyuk ini ke dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, Tapi seperti itu. sebelum bagaimana membawa ke aktivitas sehari-hari, itu story tadi tuh, ya aku tahan nafas Mas dengernya Mas. Sampean nih luar biasa banget gitu ya. Melakukan laku lelono yang luar biasa dengan keikhlasan dan luar biasa itu pasti pelajaran selama 20 hari itu pasti luar biasa gitu. Cuman pengen banget nih ceritainnya lebih detail tapi waktu kita terbatas gitu ya. Yang aku pengen sedikit kupas Mas, apa sih converting dari Islam ke biara sampai akhirnya ketemu Thich Nhat Hanh? Apa titik tolaknya begitu kok merasa kehampaan di dalam Islam sampai ketemu biara sampai belajar ke Thich Nhat Hanh? Ini gimana Mas? Boleh diceritain nggak kira-kira? Apa yang didapatkan di situ kira-kira? Saya melihat bahwasanya banyak sekali para penyampai-penyampai agama ini yang menurut saya itu tidak cocok dengan apa yang mereka sampaikan. Saya merasa Islam itu penuh damai, gitu kan. Islam itu rahmatan lil alamin, gitu kan katanya. Kemudian kata Islam sendiri kan berasal dari kata salam atau peace atau damai. Tapi mengapa ini kok justru yang disampaikan memancing kebencian, memancing amarah. Nah, di sana kejengahan saya timbul karena itu. Lalu kemudian guru saya juga benar-benar memberi saya kebebasan untuk menemukan. Kakak saya sempat khawatir, kemudian kiai saya bilang, biarkan dia mencari jalan. Suatu saat dia pasti akan kembali. Kemudian ketika saya belajar meditasi, di sana saya menemukan kedamaian itu. Tetapi kedamaian itu selalu tidak bisa berlangsung lama, karena saya masuk ke wihara, saya stay 1 minggu, 1 bulan. Keluar saya selalu kacau lagi, ini kenapa ini? Gitu kan. Sampai akhirnya saya menemukan buku Senantiasa Damai dari Thich Nhat Hanh ini. Ketika saya membaca, buku ini sangat universal sekali. Beliau itu berbicara tentang kondisi alamiah manusia. Beliau itu berbicara tentang keindahan kehidupan. Nah, di sana kemudian ini nih guru yang saya cari gitu kan. Akhirnya Laku Lelono itu 2009. Kemudian 2010 si master ini datang ke Indonesia. Ternyata saya merasa Laku Lelono itu adalah persiapan mental saya sebelum saya ke Prancis. Jadi pas beberapa bulan setelah saya Laku Lelono,
ada seorang baik hati membiayai saya untuk ke biara Plum Village itu, Kang Abu. Dan salah satu pertanyaan saya juga sama, yang baru saya lemparkan. Mengapa saya tidak bisa mempertahankan energi konsentrasi saya? Mengapa saya tidak bisa mempertahankan kualitas meditasi saya dalam aktivitas sehari-hari? Nah, Thich Nhat Hanh ini sangat terkenal dengan membawa spirit meditasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau merefleksikan ke dalam diri kita sebagai umat yang beragama, mengapa kita tidak bisa membawa energi ibadah ke dalam aktivitas sehari-hari? Oke. Akhirnya 2010 bulan Desember saya terbang ke sana, ke Plum Village ini. Saya masih merasa sebagai orang Muslim. Ateis saya sudah mulai luntur waktu itu karena berproses. Jadi ateis bisa luntur juga ternyata ya? Bisa. kirain cuman yang beragama bisa, ya bukan berarti gimana ya, tapi maksudnya ini menarik banget ya. Aku baru dengar ada ateis luntur tuh sekarang. Jangan-jangan sampean salah ngambil deterjen. Oke. Lanjut. Oh, ini ada yang komen keren, ateis KW kata. Oke, lanjut Mas Zaim. Bisa juga. Tapi ya panjang lah kalau kita cerita soal pada saat saya ateis gitu kan. Tapi singkat ceritanya seperti itu. Ketika saya tiba di Prancis, saya disambut sangat baik sekali, Kang Abu. Karena di sana saya satu-satunya Muslim. Oke. Karena nama saya kan jelas Muhammad Zainuddin. Gitu kan. Dan salah satu transformasi besar yang terjadi dalam diri saya di biara ini adalah saya mengalami rekonsiliasi dengan Islam. Islam yang saya anut, Islam yang saya percayai, Islam yang saya pahami. Nah, di sanalah terjadi rekonsiliasi. Walaupun saya waktu itu ateis sebelumnya, tapi saya tetap menyukai puasa Ramadan. Karena bagi saya puasa itu ada nilai etika yang sangat dalam, ada nilai filosofinya yang sangat dalam, selain nilai-nilai religius dan keagamaan. Dan karena itu saya tetap menjalani. Dan di Plum Village ini, saya juga begitu. Dan tantangannya, Kang Abu, di Prancis, waktu musim panas, puasanya itu mulai jam 4 pagi sampai jam setengah 10 malam. Mataharinya lebih panjang. 10 malam. Oke. Dari setengah 10 malam. Makanya coupling tanah di surga saya dengan Kang Abu jauh lebih lebar saya, Kang Abu. Karena puasa saya lebih panjang. Tapi sorry, surga tidak menerima mantan ateis luntur, sorry Mas ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu terjadi transformasi yang sangat besar di sana. Rekonsiliasi dengan agama saya. Dan di sana pula saya menemukan bagaimana membawa energi kekhusyukan sholat, energi meditasi ke dalam aktivitas sehari-hari. Kita sering mendengar cerita-cerita bahwasanya ketika Rasulullah makan itu sangat khusyuk sekali. Saya belum bisa seperti itu. Tetapi setidaknya dari perjalanan ini saya bisa mensyukuri apa yang sudah saya miliki. Banyak orang itu selalu memikirkan apa yang belum dia punyai, Kang Abu. Saya belum punya mobil. Banyak juga tetangga-tetangga saya nggak punya mobil. Tetapi mereka memikirkan punya mobil. Memikirkan yang belum punya, kan? Yang belum punya istri juga sama, kan? Yang sudah punya istri kadang juga memikirkan istri tetangga. Astagfirullahaladzim. Sering sekali masyarakat kita itu kan tendensinya memikirkan apa yang belum mereka punyai. Tapi apa yang sudah kita punyai justru terlewatkan. Nah,
Di sini diajari untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya di biara tersebut. Salah satunya adalah esensi yang paling esensi dari organ manusia, yaitu nafas kita. Ya, oke. Di akhir nanti kita akan belajar untuk mensyukuri nafas atau menikmati nafas ketika ada sesi meditasi minum teh. Ketika penjelasan ini, saya langsung terenyuh. Iya ya, nafas ini kan hal yang paling esensial dalam diri manusia. Ketika saya duduk gitu kan, biasanya setelah puasa, karena jam 9:30 gitu kan, kemudian sampai jam 10 setidaknya buka, kemudian sharing dengan teman-teman yang barat-barat ini, saya sharing tentang latihan dalam tradisi Islam. Kemudian malam harinya ketika tersisa waktu, ya saya hanya duduk aja di malam hari sambil menikmati nafas. Atau dalam bahasa kerennya itu zikir dengan nafas. Jadi zikir tidak melulu harus dengan tasbih, tetapi kita bisa dengan Allah. Allah. Sambil menikmati. Karena apa? Nafas ini kan bekerja 24 jam. Ya. Kita sadari atau enggak? Tetapi pada suatu ketika, Kang Ampun, nafas ini akan keluar dan enggak masuk lagi. Nah, ketika keluar dan enggak masuk lagi, di sanalah kita berhadapan dengan sakaratul maut. Banyak orang yang struggling karena mereka mencoba untuk menghirup nafas itu lagi, tapi enggak bisa lagi. Bayangkan, ketika nafas sudah keluar, kita nggak bisa menarik lagi. Apa yang terjadi dengan otak kita? Tidak ada asupan udara di sana. Jantung kita tidak ada yang memberi asupan juga, oksigen. Nah, ketika proses berhentinya otak, ini sangat sakit sekali. Berhentinya jantung juga sangat sakit sekali. Nah, ketika otak berhenti, pop, wassalam. Nah, makanya ketika nafas ini masih keluar dan masuk, kita bisa mensyukuri. Oleh karena itu di dunia Sufism dan dunia Zen, bahagia itu simpel kok. Cukup duduk di sebuah sudut atau di pinggir danau, di atas gunung, di depan teras rumah kita bisa duduk sambil menikmati nafas kita. Nah, di sana adalah akan timbul kebahagiaan karena kita masih memiliki nafas. Ketika timbul sebuah kebahagiaan, kita akan ringan. Orang yang marah, orang yang membenci, itu pasti nafasnya nggak stabil. Oke. Bilang, oh kamu ini gitu kan. Itu pasti dia akan terengah-engah. Karena kemarahan, kebencian, itu adalah sebuah energi juga yang berputar dalam diri kita. Tapi energi ini sangat destruktif. Sama halnya juga dengan cinta kasih, empati, gitu kan, pengertian. Ini juga energi-energi positif yang justru meringankan. Kalau Gus Dur bilang, mendendam itu menyesakkan, tapi memaafkan itu melegakan. Ini sangat sama sekali. Ketika kita mendendam, kita membawa penyakit itu. Tapi kita memaafkan, seperti pagi hari ketika kita ke toilet kan, malam harinya makan sate gitu kan, pagi harinya udah mau dibuang, tapi sayang nih, gitu kan, aduh sate, berapa sate sekarang Kang Abu? 50.000 ya. Sayang dibuat, akan sakit. Tapi ketika kita melepaskan, akan lega. Nah, ini beberapa hal yang saya temukan di biara Plum Village Streetfood. Saya juga menemukan bahwasanya banyak sekali terjadi Islamofobia karena mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan seorang Muslim. Oke. Jadi udah punya stigma gitu ya? Benar, seperti ketika kita di sini gitu kan, kita selalu bilang Amerika itu perusak. Nah, ketika kita mengatakan Amerika itu,
kita itu mengeneralisir semua orang Amerika. Iya. Tapi kan tidak semua orang Amerika seperti itu. Nah, saya sering juga menjelaskan pengertian-pengertian yang gampang seperti ini ke teman-teman di sana dengan pengetahuan Islam saya yang minim sekali. Tadi Kang Abu bilang saya seorang santri. Saya ini santri yang selalu berdiri di depan kelas karena selalu tidak berhasil menghafal nahwu sorof, tidak berhasil menghafal pelajaran-pelajaran. Jadi tiap kali ada 5 orang itu waktu saya masih di Lirboyo, pondok pesantren itu, ada 5 orang. Saya dari Surabaya, selainnya saya lupa. Itu pasti masuk kelas, Zaim, nggak hafal Ustadz, berdiri. Pasti sampai pelajaran habis. Tapi untung gitu, kalau nggak gitu nggak ke Jerman, Mas. Benar sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir dariku. Mungkin ini banyak banget nih, ada yang udah angkat tangan, ada yang tanya tadi. Satu, Mas Zaim, apa pesan terbaik yang pernah disampaikan langsung oleh Thich Nhat Hanh sama Mas Zaim yang langsung nyampe sama Mas Zaim? Apa the best message yang pernah disampaikan? Kira-kira apa tuh? Suatu ketika saya pernah bertemu pribadi dengan beliau. Ada beberapa sih, tapi ini yang the best bagi saya. Di tempat pertapaan beliau, ada sebuah tempat pertapaan khusus bagi beliau. Kebunnya itu sangat luas sekali, banyak pepohonan. Saya berjalan di belakang beliau, tiba-tiba beliau berhenti, nunjuk ke saya. Ketika saya ikut dalam tradisi Zen, setiap orang akan diberi nama baru. Nama saya adalah Mahasamadhi. Atau bahasa Inggrisnya Great Concentration. Okay. Beliau berhenti tiba-tiba kemudian noleh ke saya. Samadhi artinya to keep inside alive. Mempertahankan inside itu alive. Kemudian beliau menunjuk saya, you have inside. Keep it alive every day. Kamu punya inside. Pertahankan itu setiap saat. Nah, ini adalah pesan yang sangat besar bagi saya, karena ya ketika kita bertahajud, ketika kita sholat, kemudian kita mendapat pemahaman-pemahaman spiritual. Tetapi pemahaman-pemahaman spiritual ini hanya akan sia-sia saja ketika kita tidak pandai untuk merawatnya, supaya dia hidup setiap hari. Okay. Nah, ini adalah pesan yang hingga saat ini itu terus saya jaga. Nah, oleh karena itu, salah satu merawat pesan ini adalah dengan cara mindfulness dalam setiap aktivitas. Mencoba untuk khusyuk dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu di biara sana, Kang Abu, kita makan, kita mencuci piring kita sendiri. Yeah. Itu salah satu ritual Zen-nya. Ritual ya, misalnya. Ketika kita mencuci piring, kita pun diharapkan untuk mindful. Jadi kita benar-benar menikmati mencuci piring dari piring yang kotor, kemudian kita masukkan ke baskom, kita cuci. Di sana juga ada membersihkan toilet. Jadi siapa aja yang datang ke sana, entah itu jenderal apapun, itu pasti mereka akan kebagian untuk membersihkan toilet. Dan kita lakukan dengan rasa yang penuh kedamaian. Seperti itu. Wah, luar biasa banget. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Zaim, Ibu dan Bapak. Inspiring banget nih ceritanya ya. Hebat nih, maksudnya keren lah, perjalanannya keren gitu. Dan aku, ini kita Mas Zaim itu bisa sampai jam 9. Mas Zaim kira-kira nanti mindfulness tea meditation-nya berapa lama kita? Kita bisa ambil 10 menit lah. 10 menit ya, berarti kita masih punya sekitar 20 menit lah ya untuk tanya jawab ya, Mas Zaim ya. Boleh. Rasanya waktunya nggak cukup nih, aku ya udah tapi ya. Oke, aku mau ke penanya dulu. Sedikit juga. Ya, lihat aja lah, nanti ngalir aja dulu. Oke, ngalir ya. Oke. Terima kasih. Aku langsung ke Ibu Intan Nugroho. Silakan Ibu Intan Nugroho untuk meng-unmute karena di sini sudah raise hand. Yang udah raise hand ada 2, Ibu Intan sama Mbak Liza ya. Jadi nanti habis ini Mbak Liza. Silakan Ibu. Halo, nama saya Intan Nugroho. Saya Intan Habsyah Nugroho. Saya tahu ini dari
Fahri ya, Fahri Salim, dia itu teman sekolah saya. Jadi saya sering masuk ke Kang Abu ya, namanya ya, kenalan dulu ya Kang Abu Marlo. Iya, selamat datang di Dialog Positif, Ibu. Iya, Dialog Positif, that's it, the name is. Nah, saya sangat familiar dengan Plum Village, Mas Zaim, karena saya sudah baca buku-bukunya Thich Nhat Hanh, dan saya juga sudah sering meditasi ala Jawa, Suwung, saya pembaca buku Suwung dari Mas Tio Hajar Dewantoro, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang saya mau tanyakan di sini luar biasa, Anda punya pengalaman. Saya juga berpengalaman seperti itu. Intan Hafsyah, orang Aceh, pasti saya Islam ya dulunya ya. Sekarang juga masih Islam, tapi Islam yang way of life ya. Okay. Maksud saya. Tapi pernah ateis nggak, Bu? Enggak sampai ateis. Enggak berani. Enggak sesesat saya ya. Enggak berani. Tapi saya punya ustadz yang pernah ateis, dia balik lagi akhirnya jadi sufi sekarang. Oke. Kaget lah. Saya cuma mau cerita, saya punya Marisa, terus ke Plum Village, terus sebelum beliau pergi, kami diajak ke namanya kebun raya, terus kita walking meditation. Ya, walking meditation luar biasa ala Thich Nhat Hanh. Dan juga saya pernah eating meditation bersama teman-teman saya, Fahri juga kenal itu, ada Liang, ada semua. Nah, pertanyaannya saya satu nih, Mas Zaim ya, Mas Zaim. Yeah. Zaim, bukan Zainuddin, Zaimuddin. Bukan, Zaim. Oke. Zaim. Mas Zaim, ini agama, itu kan kita udah lihat ya agama ini. I'm a universalist. So, religion the only way to God atau tidak? Oke, ini pertanyaannya keren banget nih. Terima kasih Ibu Intan, pertanyaannya super keren banget. Untung nanyanya nggak ke saya ya. Oke, untung nanyanya ke Mas Zaim. Bener, jadi bisa ngalihin dosa. Ngalihin dosa, oke. Dan bersyukur hari ini ada orang yang lebih sesat dari saya. Ya silakan Mas Zaim. Wah, Bu Intan, pertanyaannya sangat menggelegar. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Intan, salam kenal juga. Tadi Bu Intan menyebut Mas Tio, saya juga pernah satu lingkaran sama beliau ketika sharing-sharing di daerah dekatnya UIN Syarif Hidayatullah, itu daerah apa namanya? Oh iya. Di sana. Ya, oke. Apakah agama menjadi satu-satunya jalan untuk menuju Tuhan, gitu kan? Iya. Apa ya yang bisa saya jawab? Waktu itu waktu saya ada retreat mengasih pelatihan meditasi di Spanyol, saya mendapat pertanyaan yang hampir sama, tapi dia warga negara Jerman dan dia benar-benar seorang yang tidak percaya dengan agama, tapi dia meditasi. Ya tentu saya akan jawab, kalau tujuannya ke Tuhan, ada banyak tradisi, ya kan? Ada banyak sekali tradisi di dunia ini yang mengajarkan untuk ke arah sana. Di Indonesia sendiri kita punya banyak macam aliran-aliran agama tradisi seperti Sundawi dan Kejawen dan sebagainya. Dan mereka juga memiliki ajaran-ajaran luhur untuk menuju kepada ketuhanan. Tetapi masing-masing tradisi ini juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Ketika saya menganggap bahwasanya jalan saya, laku lelono tersebut yang saya alami, itu bukanlah jalan yang paling baik, tetapi itu adalah jalan yang terbaik bagi saya. Dan saya yakin teman-teman di sini juga mungkin memiliki pengalaman yang sama beratnya dengan yang saya alami ketika jalan kaki dari Jakarta ke Borobudur. Sama beratnya. Apalagi di sini sudah saya lihat banyak yang sepuh-sepuh tentu memiliki pengalaman yang lebih dari apa yang saya alami. Ya kan? Nah, intinya adalah jalan yang saya ambil adalah jalan yang terbaik bagi saya. Belum tentu jalan yang saya jalani itu baik bagi Anda.
ketika misalnya saya sama Kang Abu ngobrol-ngobrol, oke kita ke warung, kemana nih Kang? Ke warung Tegal. Gitu kan. Tapi Kang Abu pilih ke warung Sunda. Gitu kan. Kita tengkar akhirnya. Karena apa? Selera kita hanya berbeda sebenarnya. Kita nggak perlu bertengkar. Oke Kang Abu, monggo ke warung Sunda, saya ke warung Tegal. Gitu kan. Setelah itu, selesai makan, ketemu lagi, ngopi lagi, kan gitu. Nah, jadi, kalau saya mau menjawab, banyak jalan untuk menuju ke ketuhanan. Tergantung dari apa yang kita yakini itu. Thank you, Mas. So beautiful answer. Semoga Ibu Intan puas dengan jawabannya. Terima kasih Ibu Intan, pertanyaannya keren, jawabannya juga keren. Thank you. Terima kasih. Oke, kita ke Ibu Liza Mustafa. Silakan Bu Liza. Habis ini Mas Nono ya. Malam, Kang Abu, Mas Zaim. Ya, silakan Mbak Liza. Iya, tadi saya cuma pengen ngorek apa sih kegelisahannya waktu dia jadi santri itu gitu loh. Sampai segitu jadi ateisnya gitu loh. Tapi tadi sedikit udah terjawab ketika bercerita bahwa harusnya kan Islam itu damai, penuh dengan kasih sayang segala macam. Ternyata kok yang ditemukan dalam keseharian tuh kok jauh banget gitu kan. Oke. Ya. Terus jadi sekarang menurut Mas Zaim ini sekarang jadi Islam. Oh, jadi nanya agamanya nih sekarang gitu maksudnya? Islam tapi dengan udah kesadaran yang beda. Nah, terus di sana itu apakah dalam syiar atau dakwahnya lebih kepada untuk misalnya kan di sana masih banyak Islamfobia nih, Mas Zaim. Apakah Mas Zaim memperkenalkan dengan Islam yang damai dengan itu segala macamnya atau gimana itu? Dan satu lagi Mas Zaim nih boleh usul nggak? Coba boleh nggak? Kan Mas Zaim itu udah bikin buku ya. Itu yang laku lelono itu udah dibukuin belum sih Mas? Karena beberapa teman saya yang melakukan juga ada beberapa yang melakukan laku lelono itu. Saya tuh dapat cerita yang luar biasa banget dari mereka tuh yang buat saya aduh dan bener jadi mereka tuh benar-benar fakir yang mereka juga sama guru nggak boleh minta makan tapi itu orang-orang kok ya ada seperti tiba-tiba kok ada orang yang suka berhenti ngasih uang atau nggak ngasih minum malah ada yang ngajak nginep di rumahnya yang gitu-gitu loh kayaknya kalau dibikin satu buku juga mungkin menarik ya? juga tuh Mas Zaim. Oke, gitu good. aja. Terima kasih Mbak Lisa. Tanya itu aja tuh gimana tuh. Jadi sekarang kalau itu syiarnya di sana itu dakwanya apa? Lebih untuk ngajarin meditasinya atau untuk mengenalkan Islam yang damai dan kasih sayang itu, Mas? Oke, good. Thank you. Silahkan Mas Zaim direspon pertanyaannya. Terima kasih Bu Lisa. Agama ya. Kalau agama saya, agamanya NU, Bu Lisa. Oh gitu. Orang-orang di kampung saya, di keluarga saya itu kan ibu saya itu seorang pengurus muslimat ranting NU. Ayah saya almarhum, keduanya sudah almarhum. Ayah saya juga seorang pengembara spiritual yang dari pesantren ke pesantren lainnya. Dan saya selalu rendah hati beliau seorang santri beneran Kang Abu, bukan seperti saya, seorang santri beneran. Tapi beliau selalu rendah hati, tidak mau menunjukkan kesantriannya ke khalayak ramai. Tapi beliau mengemas wisdom yang dia dapat dari perjalanan kesantriannya terhadap ke sosial masyarakat. Itu yang berbekas dalam diri saya. Jadi kalau ditanya agama saya apa? Agama saya NU. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian soal syiar dakwah, saya begini, terlepas agama kita apa, terlepas saya ini Jawa, Abu Sunda, terlepas ada Indonesia, ada Jerman, ada Malaysia. Terlepas dari itu semua, di kehidupan ini ada yang namanya penderitaan, suffering. Penderitaan ini tidak berlabel agama. Tidak ada, saya lagi menderita Islam nih.
wah saya lagi galau Kristen. Penderitaannya penderitaan. Tidak ada judulnya agama. Semua orang yang beragama, semua orang yang tidak beragama, semua suku pasti mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya. Nah, di sini siar saya, kalau kita bilang siar, lama saya nggak mendengar kata-kata siar. Siar saya adalah mencoba untuk membagikan cerita-cerita saya, bagaimana saya bisa overcome penderitaan-penderitaan yang pernah saya alami. Siar saya adalah bagaimana kita bisa berbahagia dengan cara yang paling sederhana. Nah, itu yang saya siarkan di sini. Waktu lalu, saya sama istri juga ada semacam pelatihan meditasi di pegunungan Switzerland, 2 tahun lalu. Yang gabung juga banyak macam-macam. Di sana saya tidak membawa embel-embel agama, tetapi yang penting saya bisa menyampaikan kepada mereka bahwasanya hidup kita itu sudah menderita, jangan dibikin menderita lagi. Dan kebahagiaan itu kan tidak tergantung pada materi. Kita bisa membeli kasur yang sangat mahal dan empuk, tetapi uang kan tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Nah, spirit saya cuma di sana aja. Saya juga pernah ke Spanyol ngasih semacam pelatihan tentang sufi dan zen gitu kan. Dan antusias mereka juga sangat besar. Saya juga sering menjelaskan tentang Islam dari sudut pandang saya, sehingga banyak sekali teman-teman di sini yang kemudian, oh seperti itu toh. Jadi ketika mereka ketemu saya saja, ketika saya Ramadan, gitu kan, diundang di sebuah pesta, saya tidak makan karena saya puasa. Oh kamu Muslim. Akhirnya terjadi diskusi. Nah, ketika saya ada bahkan pertanyaan yang sangat membuat panas gitu kan. Tapi saya juga tetap harus maintain kesabaran saya untuk bisa menjelaskan. Kalau pertanyaan panas, oh kamu pok gitu kan. Akhirnya tidak terjadi, penjelasan itu nggak akan sampai. Gitu kan. Ketika pertanyaan itu ngotot, mereka itu tidak membenci karena itu tadi Kang Abu propaganda yang sudah ada. Dan mereka tidak pernah bertemu seorang Muslim. Kebanyakan itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah bertemu, kita enak. Pernah suatu saat saya waktu di Paris, saya jalan, tiba-tiba ibu dan saya menyatakan ke desanya, anak saya kan orang Muslim, saya nggak bisa lihat cucu saya, gitu kan. Wah, Muslim itu semua jelek-jelek, bukan? Wah, tiba-tiba juga saya kaget. Saya dengarkan setelah dia selesai, saya bilang, saya juga seorang Muslim. Oh, iya, tapi tidak semua Muslim kan seperti itu ya. Ya, oke. Akhirnya saya jelaskan sedikit banyak dari tradisi dan lain sebagainya. Nah, itu siar yang saya lakukan di sini, Ibu. Di Indonesia saya juga seperti itu. Karena saya bukan ustadz, jadi kalau suruh menghafal dalil atau dakwah saya nggak bisa. Untuk dakwah saya nggak bisa. Saya hanya berbagi dari hati ke hati. Kang Abu ini lebih ustadz dari saya. Lebih sampai dari saya. Iya, tapi sampean lebih sesat dari aku, Mas. Oke. Mudah-mudahan Mbak. Kemudian yang terakhir tadi buku ya. Buku, ya itu. Saya sudah punya buku. Judulnya Secangkir Teh dan Sepotong Ketupat. Ini diterbitkan oleh Mizan 2017 kayaknya. Ya, 2017 diterbitkan oleh Mizan. Dan di sana saya juga mencantumkan tentang laku lolono saya. Saya menceritakan itu lebih detail apa yang tidak plek detail, tetapi lebih detail seperti apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Itu di mana tuh? Di kalau mau beli kemana tuh, Mas? Di Mizan online masih ada. Di sini kalau ada yang wilayah Bandung dan Jakarta, mungkin di sini ada Teh Deta yang gabung. Nah, beliau
Teh Deta ini kemarin sempat pesan kalau ada teman-teman yang mau pesan, dia ada 10 atau berapa gitu kan. Oke. Tapi online Oke. bisa. Oke, di sini juga udah ada Teh Deta, jadi nanti boleh DM ya ke Teh Deta. Sekali lagi judulnya apa Mas tadi? Secangkir teh dan sepotong apa? Secangkir teh dan sepotong ketupat. Ketupat ya. Tokopedia di Jerman ada nggak ya? Ini ada yang ngomong Tokopedia. Ada. Oh ada Cuman ya? kan ongkos kirimnya tahu sendiri mungkin. Oh benar. Oke Mas Zaim, the last 20 minutes mungkin sedikit saja. Ini ada aku mau merecap dari pertanyaan-pertanyaan yang perlu banyak sih sebetulnya, tapi aku coba menyusun jadi satu pertanyaan dan boleh dijawab dengan quick respon aja. Jadi aku gini, setelah mengalami perjalanan ini, tujuan hidup tuh apa sih Mas Zaim? Itu satu. Yang kedua, apakah laku lolono itu juga satu cara untuk memasrahkan atau belajar kepasrahan secara kafah kepada Tuhan gitu. Jadi rata-rata pertanyaannya itu. Nah, silakan boleh ditanggapi Mas Zaim. Oke. Tujuannya adalah untuk menghayati kehidupan. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak hal. Gitu kan? Nah, tetapi kalau kita tidak bisa menghayati hal itu, syukur kita itu tidak akan hadir. Oleh karena itu, ketika kita bisa menghayati kehidupan ini, hidup akan ringan. Ya kan? Kemudian kita bisa menghilangkan rasa dendam, benci, gitu kan, fanatisme sempit. Karena semua ini adalah yang membelenggu diri kita. Takutan dan sebagainya. Dengan hilangnya hal-hal seperti ini, kita bisa lebih khusyuk dalam menjalani kehidupan. Kita bisa benar-benar menghayati kehidupan kita, walaupun kita hidup sederhana. Saya di sini selama COVID-19 ini, kalau saya di sini nyambi sebagai pelayan restoran. Di Indonesia saya ngasih seminar gitu kan, buku. Di sini saya harus nyambi kerja sebagai pelayan di restoran. Gitu kan. Yang penting halal. Gitu kan. Kemudian saya juga harus bisa menerapkan apa yang selama ini saya dapat dalam perjalanan spiritual tersebut di tempat kerja. Pertama kali saya masuk kerja, tentu ego itu besar gitu kan. Di sini saya disuruh-suruh gitu kan. Bos saya itu gini. Tapi saya tetap harus khusyuk menghargai dia sekarang bos saya. Saya harus mengambil piring dari meja kemudian dimasukkan ke mesin cuci dan lain sebagainya. Ketika saya menjalani hal tersebut dengan ikhlas, dengan penuh penghayatan, saya tidak merasa bahwasanya pekerjaan ini hina atau rendah. Ya kan? Tapi pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi diri saya dan bagi orang lain, gitu kan? Nah, oleh karena itu saya lebih sering menamai diri saya itu saya seorang penghayat kehidupan. Karena saya ingin menghayati kehidupan secara lebih baik lagi. Ketika kita sudah punya senjata ini, dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kita bisa tetap maintain kebahagiaan kita. Kita tetap bisa maintain rasa syukur kita terhadap semesta, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak, luar biasa ya. Mas Zaim, terima kasih. Oh ini Mas Nono, quick pertanyaan aja gitu ya. Sedikit lagi satu pertanyaan dari Mas Alverno Sundarji. Silakan Mas Nono. Ya, Assalamualaikum Kang Abu dan Mas Zaim. Waalaikumsalam, silakan. Ada dua. Apakah yang temuan melalui meditasi itu bisa sesungguhnya ditemukan melalui Islam? Itu yang pertama. Kira-kira just ini quick and short aja ya. Jawabannya. Mungkin kalau dijawab secara lengkap agak terlalu panjang. Apa yang kira-kira intinya salah di dalam Islam ini yang sebetulnya sangat damai, tapi tampil sering dalam bentuk kekerasan dan sering judgmental juga. Itu aja Kang Abu. Makasih. Terima kasih Mas Nono. Thank you. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Oke, Mas Zaim, satu tadi,
Apakah tidak bisa ditemukan dalam Islam? Yang kedua, kenapa Islam dikenal agama yang penuh damai ini kenapa jadi dikenal dengan ketakutan gitu? Apakah emang marketingnya nggak ngerti gitu? Gitulah kira-kira. Gimana Mas Zaim? Yang pertama tadi apa, Kang Abu? Apakah tidak ditemukan kedamaian ini di Islam gitu? Bisa nggak menemukan? Kenapa Mas Zaim justru malah harus keluar dulu, harus apa dulu, baru kembali lagi gitulah kira-kira. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sangat bisa ditemukan di Islam, banyak sekali. Bahkan teman-teman di Eropa itu mereka mempelajari Islam, justru mereka menemukan kedamaian itu di dalam Islam. Kembali jawaban yang saya kasih ke Bu Intan tadi, ini kan tergantung dari proses pribadi masing-masing. Kalau saya bukan soal meditasi, Buddhisnya atau biaranya, tapi proses kehidupan orang tersebut. Bisa juga saya tidak pernah menemukan sampai saat ini ketika saya tidak bisa mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan saya. Ibu saya tidak pernah keluar negeri, hanya belajar Islam dari tradisi NU yang saya bilang, tapi beliau bisa memanage kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bapak saya, ya kan, seorang santri yang dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren lainnya, beliau juga bisa menemukan itu. Tapi hanya saja saya aja yang aneh gitu kan. Ketika Kang Abu bilang saya aja yang terlalu sesat gitu kan. Mengalami perjalanan seperti itu. Jadi bukan terletak pada biaranya, meditasinya atau apa, tetapi terletak pada diri kita, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman hidup kita. Kemudian yang kedua tadi apa Kang Abu? Yang kedua, kenapa kok Islam sebetulnya kan damai, agama penuh cinta kasih, tapi kenapa dikenalnya tuh begitu gitu, Mas Zaim? Tidak ada yang salah dengan semua agama. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita sudah memiliki fanatisme. Fanatisme ini sangat berbahaya sekali. Karena ketika kita sudah memiliki fanatisme itu, kita akan menganggap diri kita yang paling benar. Kemudian yang lainnya salah. Itu satu. Yang kedua, fanatisme ini juga akan menutup pintu hati kita untuk menerima kebenaran yang sejati. Saya tidak bicara tentang spesifik Islam. Di semua agama pasti ada fanatisme. Di semua aliran spiritual pasti ada fanatisme. Orang yang mengatakan ateis, mereka juga fanatik terhadap ateisnya, gitu kan. Dan ketika kita fanatik ini, pintu hati kita itu akan tertutup ketika kebenaran sejati itu masuk. Kenapa? Karena contoh, waktu politik kemarin ada cebong dan kampret, gitu kan. Mereka sama-sama fanatik, gitu kan. Ketika cebong, ya kan, melihat si kampret, itu pasti si kampret ini salah semua, wes. Walaupun si kampret ini mengatakan sebuah kebenaran, di mata cebong itu sebuah kesalahan. Pasti itu hanya ingin viral, gitu kan. Begitu pula si cebong mengatakan kebenaran kepada si kampret. Si kampret juga akan mengatakan, itu hanya bohong, cari sensasi, gitu kan. Karena apa? Di dalam dirinya sudah ada keblok oleh kebencian, keblok oleh kecurigaan, dan lain sebagainya. Boleh kita memiliki aliran politik kita, tetapi kita juga harus bisa menghargai pilihan orang lain, kan seperti itu. Nah, ini bahayanya fanatisme. Kita akan tertutup diri kita. Saya membenci Kang Abu misalnya. Pokoknya bencilah sama Kang Abu. Kemudian saya nongkrong-nongkrong di warung Tegal, gitu kan, enak-enak rokokan. Tiba-tiba Kang Abu lari datang. Zaim, ada tsunami di belakang, gitu kan. Lari cepet, gitu kan. Lu Abu udah benci saya, mau nakut-nakuti aja. Kemudian Kang Abu lari, tsunami-nya datang. Habis saya. Itu adalah contoh sederhana bahayanya sebuah fanatisme. Yes. Jadi tidak ada yang salah dengan sebuah ajaran. Tapi yang salah adalah bagaimana kita melihatnya. Seperti itu. Oke, luar biasa Mas Zaim. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Top banget, luar biasa. Ini yang
experience itu memang ya nggak ada yang ngalahin sebuah pengalaman gitu. Oke, Mas Zaim, tampaknya kita sudah siap untuk dibimbing meditasi, the tea meditation. Mungkin Ibu dan Bapak yang ada teh di rumahnya, boleh dipersiapkan tehnya atau minuman tehnya gitu. Dan saya izin ngambil teh dulu, Kang, ya. Boleh, monggo, silakan. Beberapa. Oke, kita masih punya 10 menit. Oke, alhamdulillah Ibu dan Bapak, paparan-paparannya yang ya gitu ya, kalau bahasa dari hati tuh suaranya tuh udah nggak penting lagi gitu. Kata-katanya tuh udah nggak penting lagi gitu. Tapi vibrasi dan gelombangnya yang ya kalau kita bisa peka merasakan gelombang itu gelombang yang sangat luar biasa gitu. Dan gelombang tidak punya agama juga gitu ya. Dan dia akan memancar universal gitu intinya. Luar biasa malam hari ini. Terima kasih juga malam hari ini saya kedatangan satu guru juga. Namanya Bapak Ali Abdullah. Beliau yang mengenalkan saya dengan Mas Zaim. Beliau juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa sekali. Hatur nuhun Pak Ali Abdullah yang menginisiasi gerakan Bineka namanya gitu. Gerakan antar umat beragama yang berkumpul untuk membuat kemaslahatan, wabil khusus di bidang lingkungan hidup gitu. Jadi banyak orang yang sekarang berantem tentang teologis, berantem tentang apapun itu, tapi di luaran sana banyak sekali yang mereka udah tidak memperhatikan tentang perbedaan, tapi jauh lebih mencintai lingkungan gitu. Nah itu luar biasa sekali. Hatur nuhun Pak Ali telah dikenalkan sama Mas Zaim. Alhamdulillah. Seru ya Ibu dan Bapak, malam hari ini kita dapat ceritanya langsung gitu. Oke. Oke Mas Zaim, kita sudah siap. Baik Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak juga. Senang sekali juga Pak Ali hadir ya. Saya nggak bisa lihat beliau, tapi terima kasih Pak Ali sudah hadir. Pak Ali ini juga sudah dimention oleh Kang Abu, seseorang yang sangat luar biasa di Bandung. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah ada teh di depannya, kita bisa ambil posisi duduk yang paling nyaman. Bisa bersandar, bisa bersila. Saya duduk bersila sekarang. Bisa bersandar, bisa bersila. Kemudian tehnya kita biarkan di depan kita. Saya tadi lupa menyarankan lebih baik teh tanpa gula, karena kita akan merasakan esensi teh yang sebenarnya. Yang kedua adalah gula itu sangat kejam terhadap tubuh kita. Jadi mungkin lain kali teman-teman bisa minum teh tanpa gula, jadi kita bisa merasakan kesejatian rasa dari teh tersebut. Kalau kita sudah menemukan posisi yang nyaman, duduk yang nyaman, biarkan tubuh kita istirahat sejenak. Kita bisa memeriksa bagian tubuh yang tegang. Kita juga bisa memejamkan mata sejenak, mengistirahatkan mata kita, kemudian menyadari kehadiran tubuh kita. Karena 1 hari penuh kita sudah menggunakan tubuh kita, sekarang saatnya lah untuk berterima kasih dan bersyukur atas kondisi tubuh kita. Lalu kita bisa menghirup nafas panjang, menyadari aliran udara yang masuk melalui lubang hidung kita, dan menghembuskan secara perlahan, dan menyadari aliran udara yang keluar dari hidung kita. Tarik nafas sekali lagi, syukuri nikmat Allah yang tiada hingga. Hembuskan keluar dengan pelan. Kita bisa sambil bilang Alhamdulillah. Nafas masuk, nafas keluar, Alhamdulillah. Nafasnya sangat universal. Dia juga tidak berlabel. Bisa kita bayangkan jika nafas hanya mau masuk dan keluar kepada orang-orang Jawa,
pasti suku lainnya juga tidak akan pernah ada. Tetapi nafas tidak pernah mendiskriminasi siapa mereka. Sadari nafas, syukuri nafas, dan nikmati nafas yang masuk dan keluar. Rasakan dengan seksama nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Istirahatkan dahi kita, istirahatkan rahang kita, istirahatkan kedua pundak kita. Sekarang kita bisa membuka mata dan ambil cangkir teh kita dengan kedua telapak tangan kita seperti ini. Lalu kita melihat ke arah teh, kemudian bernafas, menghela nafas panjang. Kita melihat di secangkir teh ini unsur-unsur dari semesta. Kita bisa melihat bumi, kita bisa melihat air, kita bisa melihat udara, juga matahari. Dan dari secangkir teh ini pula kita bisa melihat atau merasakan jasa-jasa para petani yang telah menanam pohon teh, jasa-jasa para pekerja yang telah memanen teh, memprosesnya. Juga kita bisa melihat jasa-jasa para supir yang telah mengantarkan teh ini. Kita renungkan sejenak bahwa di dalam secangkir teh ini kita bisa melihat semesta. Kita bisa melihat sunatullah. Sekarang perlahan-lahan kita bisa mencium aromanya, rasakan keharuman. Kita juga bisa merasakan kehangatan dari teh di kedua telapak tangan kita. Lalu kita bisa minum dengan pelan, seteguk demi seteguk. Satu teguk kita bisa istirahat sejenak, kita letakkan teh, kemudian kita menikmati nafas. Biarkan tubuh kita istirahat, mensyukuri apa yang sudah ada. Sambil terus menyadari aliran nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Setelah tubuh kita siap untuk menerima asupan teh selanjutnya, kita bisa meminumnya. Atau teman-teman ingin sejenak mengistirahatkan diri, kita rasakan teh masuk melalui mulut kita, tenggorokan kita, bawah hingga ke perut. Sambil terus-menerus mengingat pada aliran nafas kita.
tidak hanya minum teh, kita bisa menikmati meditasi dan menikmati kekhusyukan, tapi teman-teman juga bisa melakukannya ketika makan, ketika berjalan, bahkan ketika memeluk sang buah hati, memberi kecupan kepada seseorang yang paling kita cintai. Kita bisa membawa energi kekhusyukan itu, sehingga orang yang paling kita cintai bisa merasakan rasa cinta yang ada dalam hati kita. Dan kita juga ketika makan dengan khusyuk, kita juga bisa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Dan di sana akan mudah sekali, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kita akan mudah untuk bersyukur dan mudah bersentuhan dengan kebahagiaan dan kedamaian kita. Dari saya terima kasih kepada Kang Abu juga, dan teman-teman bisa melanjutkan latihan di meditasi dengan kopi, dengan minuman khas Bandung, bandrek, ketika pagi hari sebelum mulai beraktivitas, duduk di depan teras, sambil menikmati hal-hal yang sederhana, secangkir teh, secangkir kopi, atau secangkir bandrek. Dan kita bisa bersentuhan dengan nikmat Tuhan yang tiada tara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaim, terima kasih membuka satu gerbang di dalam nurani kita, kesadaran di dalam hati kita, sesederhana minum teh. Ternyata kita sedang bersinggungan dengan semesta dan alam raya yang tidak terbatas. Saya akan menutup dengan satu statement, nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini, para sahabat Dialog Positif. Mas Zaim, thank you. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Zaim sekali lagi. Kira-kira perlu ngundang lagi Mas Zaim nggak ke sini nih, teman-teman? Wah, oke ya, kita harus undang lagi nih Mas Zaim. Mas Zaim, sebelum aku tutup dulu, terima kasih. Tutup dulu, nanti habis itu kita foto. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.